Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Samiasi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sekolah. Perkenalkan, nama saya Devina Ardianti, NIM 14014211067, nomor presensi 23, izin menjawab soal ujian tengah semester manajemen sekolah. Hakikat manajemen sekolah mencakup pengertian, tujuan, dan fungsi manajemen sekolah itu sendiri. Yang pertama, pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah adalah proses mengelola sekolah dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengajar, dan mengawasinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, tujuan manajemen sekolah. Menurut Supriyono Subagir, tujuan utama penerapan manajemen sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah dengan adanya wewenang yang lebih besar dan lebih luas lagi bagi sekolah untuk mengelola urusannya sendiri. Yang ketiga, fungsi manajemen sekolah. Fungsi manajemen sekolah adalah mengoptimalkan kemampuan menyusun rencana sekolah dan rencana anggaran. Proses manajemen yang bersifat mendasar adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Terry tahun 1990, yaitu meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, perencanaan atau planning. Dalam konteks pendidikan, Fatah tahun 1996 menyatakan bahwa perencanaan pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu perencanaan agar penyelenggara sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, perorganisasian atau organizing. Handoko tahun 1992 menyatakan bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Yang ketiga, penggerakan atau actuating. Terry tahun 1990 menyatakan bahwa actuating merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sekolah sebagai sistem sosial. Sebagai sistem sosial, sekolah merupakan akumulasi komponen-komponen sosial integral yang saling berinteraksi dan memiliki kiprah yang bergantung antara satu sama lain. Zamroni tahun 2001 menyatakan bahwa pendekatan mikrokosmis melihat sekolah sebagai suatu dunia sendiri yang di dalamnya memiliki unsur-unsur untuk bisa disebut suatu masyarakat, seperti pemimpin, pemerintahan, warga masyarakat, atau aturan dan norma-norma, serta kelompok-kelompok sosial lainnya. Musliningsih dan Subargah tahun 2013 mengatakan terdapat 7 komponen utama dalam manajemen berbasis sekolah, yaitu 1. Kurikulum dan pembelajaran. Manajemen kurikulum dan program pendidikan melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kurikulum. 2. Peserta didik. Manajemen kesiswaan adalah pengorganisasian dan pengaturan kegiatan yang berhubungan dengan kesiswaan, mulai dari pendaftaran hingga kelulusan. 4. Pembiayaan. Komponen utama manajemen keuangan meliputi prosedur anggaran, prosedur akuntansi keuangan, pembelanjaan, pergudangan, dan prosedur pendistribusian, prosedur investasi, dan prosedur pemeriksaan. 5. Sarana dan prasarana. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, persediaan, serta kegiatan clearing dan penataan. 6. Hubungan sekolah dan masyarakat. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat berbasis sekolah lebih menekankan pada pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. 7. Budaya dan lingkungan sekolah. Budaya dan lingkungan merupakan komponen sekolah yang memiliki peran dan perlu dikelola secara menyeluruh dan terpadu dalam penerapan kurikulum sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan dan wewenang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan tindakan serta mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri para guru, staf, dan siswa dalam melaksanakan tugas masing-masing demi kemajuan dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan. Fungsi kepala sekolah mencakup: yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator. Sebagai edukator, kepala sekolah harus senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Sebagai administrator, kepala sekolah memiliki hubungan yang erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Sebagai supervisor, kepala sekolah harus mampu menyusun program yang secara khusus dapat membantu guru dalam pengerjaan tugas sehari-harinya di sekolah. Yang kelima, kepala sekolah sebagai leader. Sebagai leader, kepala sekolah harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan agar mudah dalam mendapatkan gagasan baru. Suatu sekolah yang kekurangan peserta didik, kemungkinan sekolah tersebut berada di daerah yang tidak jauh dengan sekolah favorit, yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah favorit tersebut, sehingga sekolah biasa menjadi kekurangan peserta didik. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan sistem zonasi agar sekolah yang tidak menjadi favorit bagi masyarakat tidak kekurangan peserta didik. Suatu sekolah bisa menjadi favorit atau dambaan masyarakat karena beberapa alasan. Yang pertama, sekolah memiliki siswa yang berbakat dan berkecerdasan tinggi. Yang kedua, sekolah memiliki tenaga pengajar yang profesional dan handal. Yang ketiga, sekolah memiliki kurikulum yang diperkaya atau eskalasi. Yang keempat, memiliki sarana dan prasarana yang baik. Contoh permasalahan dan solusi terkait pelaksanaan manajemen sekolah. Contoh yang pertama, ketidakjelasan wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah. Solusinya, wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah harus lebih jelas lagi dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu antar pihak pengurus. Contoh yang kedua, menggunakan wewenang yang bukan haknya tanpa melalui wakil yang bersangkutan. Solusinya, jika suatu wewenang yang diberikan kepada seseorang, orang tersebut harus menjalankan wewenang tersebut sesuai dengan wewenang yang telah diamanahi. Contoh yang ketiga, tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas atau tidak mampu menunjukkan prestasi kerjanya. Solusinya yaitu dengan pemberian sanksi yang tegas, dan apabila tidak mampu menunjukkan prestasi kerjanya, sebaiknya tidak memaksakan diri dan melakukan evaluasi diri guna mengetahui kemampuan yang dimiliki. Sekian pemaparan jawaban ujian tengah semester manajemen sekolah dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.